Kehadiran seorang ayah di dalam keluarga tidak hanya sebagai orang yang mencari nafkah, tapi perannya penting juga loh bagi pertumbuhan anak laki-laki. Menurut sebuah penelitian, anak laki-laki yang sering berinteraksi dengan ayahnya akan mendapatkan sentuhan fisik dan psikis secara sempurna dari sang ayah. Dan hal tersebut akan membuat mereka tumbuh menjadi anak yang memiliki percaya diri tinggi. Lalu sosok apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama adalah sosok ayah yang penuh kasih sayang. Yang kedua adalah saling belajar. Tanpa disadari, ayah dan anak akan saling membutuhkan satu sama lain. Dan menjadi contoh yang baik bagi seorang anak laki-laki adalah cara terbaik untuk mengajari anak tentang emosi, sosial maupun fisik. Sebenarnya di Basa Basi kita sudah pernah ngebahas waktu itu sama Ibu Eli Risman adalah pentingnya vitamin A, yaitu vitamin ayah. Karena kita pengen menyadarkan khususnya untuk keluarga Indonesia yang namanya membesarkan orang tua itu kita nggak bisa cuma ada sosok ibu kemudian ayah selalu di luar mencari uang kemudian interaksi sama anaknya sangat kurang. Nah sekarang kita memberikan contoh nyata. Ini kan Om Roy Martin bisa dibilang anaknya sudah besar-besar. Yang namanya kedekatan dengan anak itu harus dipupuk dari kecil ya Om ya. Ya nggak bisa tiba-tiba. Nggak mungkin bisa tiba-tiba. Nah apalagi Om Roy Martin ini punya 6 anak, 3 cewek, 3 cowok. Dan bisa apa ya? Mungkin bisa ngasih tahu ke kita di sini apa sih benefit yang dirasakan ketika memang seorang laki-laki walaupun mencari nafkah tapi dia tetap bisa dekat dengan anak-anaknya. Ya. Apaan sih ini? Bapak? Halo Bapak. Halo Kakak. Bapak yang kalah di KPI saya kenapa Bapak yang stres? Saya aja kalah biasa-biasa aja. Nggak kan gue cerita. Ini siapa sih? Aku anaknya Om Roy juga. Ini muka siapa? Kan mirip, perhatiin mirip. Lihat fotonya tuh. Maaf Om Roy ini merasa ini mukanya Om Roy? Dulu. Oh dulu kan begini mukanya. Jadi kayak giring niji sebenarnya. Sorry deh, gue buka aja deh, gue buka deh. Oke, kita Gue sebenarnya pengantar doang. Ya Sedikit ampun, flashback. ternyata Narji. Ya Allah, drop say, drop. Kenapa Tarzan gimana? Kok Tarzan? Enggak, cuma bridging doang. Waktu fotonya Om Roy yang masih Ini Om Roy banget. muda, tua, kemudian kembali muda lagi ya. Bukan. Om, Tapi apa kamu mau nanya? Maaf, saya nggak pernah tua, dewasa. Oh oke. Dewasa mentok ya, dewasanya mentok. bagus. Justru ketika jiwa kita, hasrat kita selalu muda, itu membuat badan kita juga muda terus. Itu. Cuman aku mau Bener, nanya Om, saya sama, setuju, Om. mau nanya sama Gibran. Kalau misalkan secara fisik, ya udahlah yang namanya manusia pasti ada perubahan fisik. Tapi kalau menurut kamu, lebih enak papah yang dulu atau papah yang sekarang? Sama aja sih, tapi kalau sekarang kita lebih banyak ini ya Pak ya, Kumpul ya. lebih kumpul. Oh, karena Kalau mungkin- sekarang dulu kan Papa sibuk banget ya. Kalau sekarang kan udah lebih banyak kita lebih ngumpul. Tapi walaupun papa dulu sibuk, kamu tetap ngerasa papa selalu ada nggak? Pasti. Apa yang membuat kamu? Padahal kan papa syuting tuh film, sinetron itu kan pasti waktunya panjang banget. Betul. Menurut kamu apa yang membuat kamu ngerasa papa ini tetap selalu ada gitu? Jadi kamu tetap bisa akrab dan dekat. Papa tuh kalau lagi pergi pun kadang Papa yang WhatsApp atau SMS duluan. Gip lagi di mana gitu. Oh, justru papa mungkin kamu sendiri Malah lupa kadang-kadang gitu ya? aku 2 jam lagi balasnya. Anak-anak sekarang, kalau balas orang tuanya lama, coba ceweknya. Cepet banget. Ya. Gak usah lu sama lo. Tapi kita lihat di sini ya. Tapi kita lihat dari cara Om Roy bercerita, Om memaklumi. Oh ya, saya kan pernah muda. Tapi kan waktu zaman Om muda belum ada WhatsApp, Om. Belum ada BBM juga. Telegram. Oh, perang kali pakai Telegram. Tapi kan berarti Om ngerti kalau masa Ya. muda sangat wajar ketika memang dia lebih mengutamakan pasangannya dibanding orang tuanya itu masa yang wajar. Itu selalu begitu. Jadi ada balas dendam itu. Karma itu terjadi ya. Tapi ngomong-ngomong, tadi kan Gibran sendiri bilang bahwa papa memang dulu sempat sibuk. Nah, akhirnya sekarang sering kumpul. Tapi ada gak sih momen ketika memang
Gibran harus mengerti bahwa papa memang waktunya masanya untuk sibuk. Nanti juga ada waktunya untuk bersama keluarga. Ada momen seperti itu? Iya, ngerti banget kok. Kayak kemarin papa harus keluar kota seminggu gitu. Oke. Jadi kita nggak ketemu seminggu, tapi tetap kontak terus. Walaupun papa di mana, Pak? Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya, papa tetap nyari sinyal untuk ngubungin kita semua. Oh ya? Oke. Jadi kita Tapi berarti di sini maksudnya gini, kadang-kadang mungkin ya untuk entah di luar sana mungkin ada seorang ayah yang tidak bisa dekat dengan keluarganya karena mungkin merasa anak gua nggak hubungin gua duluan, gimana sih nih? Tapi kalau aku lihat di sini mungkin sebagai orang tua memang kita harus yang approach anak kita terlebih dahulu. Iya, nggak peduli siapa duluan, tapi saya kira nggak ada salahnya kita orang tua duluan. Itu emang harus di-maintain ya. Harus Bahkan sama di-maintain. anak-anak yang sudah menikah pun harus di-maintain. Karena hubungan itu bisa memanas, bisa mendingin. Cinta itu bisa tumbuh tapi dia bisa mati. Sesuatu yang bisa tumbuh dia bisa mati. Oke. Rasa itu juga demikian. Makanya kenapa harus dipupuk setiap Harus hari. dipupuk. Sesimpel nanya kamu di mana, Iya. apa kabar. Iya. Ih luar biasa, beri tepuk tangan dong. Ini pengingat buat kita ya. Iya. Ini pengingat buat kita. Kadang-kadang kita udah saking sibuk, apalagi udah gede-gede sibuk dengan masing-masing. Kadang-kadang untuk sekedar nanya apa kabar, kita lupa bahwa itu tetap bisa menjalin tali silaturahmi ya, seperti itu. Oke. Betul. Apa yang tumbuh memang bisa mati, bener Iya, banget. Ini. bener banget. Harus dijaga ya. Ini saya punya satu bintang tamu lagi. Kalau dari kelihatannya sih, karena dia jago masak, harusnya family man. Harusnya. Tapi kita akan konfirmasi sama istrinya. Silakan Wendy. Kita sambut ini dia Chef Billy dan keluarga. Asik, dibawain makanan. Halo. Kamu cobain dulu deh. Ini buat aku. Ini spesial aku bikinin untuk Cipan cobain. Bu, enak. Bisa tebak nggak ya siapa aja? Ada Kita jalanin dulu sayurnya. ini ya. Ada sayurnya apa aja sayurnya? Ada wortel. Wortel, oke. Pinter. Apalagi? Ada yang hijau-hijau. Hijau-hijau apa hijau-hijau? Hijau-hijau kan Buncis. banyak. Bisa buncis, bisa selada. Ini apa? Brokoli. 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 Ada rasa kejunya nggak? Cobain. Iya, ada rasa kejunya. Oke, jadi gini kenapa saya membawa nugget hari ini? Karena ini nugget spesial untuk anak-anak. Jadi kalau contohnya gini, anak-anak yang susah makan sayur atau nggak kita pengen akalin. Nah, Udah biasanya kan- diakalin. dan juga yang akalin sangat sehat tanpa bahan pengawet, kita bisa buat sendiri di rumah. Ini jualannya Bapak? Bahan-bahannya. Kenapa? Jualannya Bapak. Nggak sih, biasa buat anak saya gitu. Oh, Tapi bikin kalau ada yang mau sendiri. pesen boleh, tinggal. Oh, tetap promo. Nah, bahan-bahannya. Sedikit aja Bahannya apa bahan-bahannya nih, saya gunakan. Bahan-bahannya tuh ada daging ayam, itu berdada bisa juga paha, kita giling, tapi ini nanti digiling. Kemudian saya ada roti gandum. Nah, ini bisa pakai Sambil telur ngomong aja, biasa ngomong. atau diganti pakai roti gandum juga boleh. Oke, terus apa lagi? Ada wortel. Cipan. Lo yang nerangin. Terus apa lagi? Nah, sayurannya saya ambil ada wortel, Wortel, ada brokoli, brokoli. campuran ada telur. Ada telur. Dan juga di sini aku pakai keju. Keju. Nah, Ya. gimana ngeramunya supaya ini nggak? Satu aja. Mohon maaf nih. Enggak, satu. Terlihat, Gampang. tetap terlihat Udah. enak. Jadi kan tadi ayam yang digiling, kemudian ini dicincang. Jadi rotinya dicincang, Oke. ini diparut, ini juga direbus kemudian dicincang. Kasih telur, kasih biasa saya kasih tumisan bawang bombay dan juga bawang putih, kasih garam sedikit. Udah dicampur jadi satu, dikukus dulu, baru sebelum digoreng kasih panir atau manir. Jadi telur dulu tepung panir, baru kita goreng. Wih, nggak ada yang dengerin, gua tahu banget. Wih, nggak ada yang dengerin. Skemers. Cipan, itu nugget kesukaan anakku loh. Bodoh amat. Ini nugget kesukaan anakku. Tapi emang enak ya. Jadi udah lengkap nih nutrisinya di sini. Nggak ada lengkap-lengkapnya habis. Pesan, jangan kapan lagi datang. Udah, Ben, kita buat di belakang gimana? Kan bahan-bahan udah ada nih. Nggak enak ada istri, masa sih ngajak. Nih ya, aku nggak tahu apakah ini hashtag pencitraan atau enggak. Ya. Nih kita sudah ada Dewan Jurinya di sini, Mas Roy. Apakah ini acting apa enggak? Silakan dinilai ya. Kalau dilihat sih tadi sampai dia bikinin nugget biar anak-anaknya mau makan, berarti dipikirin harusnya tuh tipe family man, harusnya. Tapi apakah istrinya setuju? Apakah memang dia family man itu di rumah? Coba kita dari senyumnya gimana? Pegang hidung, artinya apa itu? Langsung dirangkul. Biar kelihatan ya. Itu rangkul ancaman. Boleh minum kan? Oh boleh minum. Boleh om. Itu rangkul ancaman loh. Kita akan segera mengetahui jawabannya apakah istrinya menjawab di bawah tekanan. Kita akan lihat. Kita bahas sana bahas ini.
Bermain dengan seorang anak nggak hanya dilakukan dengan mainan saja loh, tapi banyak hal-hal kreatif yang dilakukan bersama anak. Dave Engeldof, lewat kemahirannya dalam fotografi dan skill merekayasa foto, berhasil menjadikan dirinya dan anak balitanya, Alice B, sebagai superstar di internet. Kepopuleran keduanya muncul akibat foto yang sering diupload oleh Dave ke dalam Facebook, yang ia namakan World Best Father. Berikut pose-pose mereka. I wasn't born last night. I know these hoes ain't right. But you was blowing up her phone last night, but she ain't have a ring or not her ring on last night.